Selamat datang di Kata Rupa. Review Rupa kali ini khusus buat kamu yang belum sempat nonton film Yuni versi festival atau banyak juga yang bilang versi uncut. Karena memang ada beberapa adegan yang bisa bikin gaduh warga plus 62 hingga terpaksa harus merasakan tajamnya gunting sensor. Selain itu, perbedaan juga ada pada durasi serta ending film bioskop yang justru menghindari kesan kelam dibanding versi festival. Hal ini seolah mengamini stigma bahwa film buat festival mestilah berending tragis. Kalau nggak tragis, nggak punya daya magis buat menyihir para dewan juri. Penonton doyan happy ending, sementara juri doyan sebaliknya, hingga yang menggantung, nggak kesana, nggak kemari. Penonton dikasih PR, disuruh penulis cerita mikir sendiri. Menurut penilaian Kata Rupa, film yang banyak didukung pihak luar negeri ini paling berani di antara film Indonesia lainnya di sepanjang kuartal pertama 2022. Dipastikan siapa saja yang memegang teguh agama serta ada timur bakal syok mengurut dada jika nonton 3 adegan dari film peraih Platform Prize Toronto International Film Festival 2021 ini. Sutradara sekaligus penulis cerita Kamila Andini nggak cuma berani menuangkan gagasan melawan tabu dan tradisi perjodohan ke dalam kata, namun juga rupa. Dari detik pertama film bergulir, penonton sudah dibikin terhenyak oleh adegan tabu yang bikin kaum Hawa jengah dan dada kaum Adam berdegup kencang. Detik berikutnya malah kian bikin syok, karena ternyata Yuni mengenakan seragam yang menutupi ujung kaki hingga ujung rambut, kecuali wajah dan telapak tangannya. Sebuah suguhan paradoks dari sutradara. Opening scenes proses Yuni mengenakan seragam sekolah ini lebih menggambarkan pemberontakan sang sutradara terhadap hal yang tabu di Indonesia, mempertontonkan tubuh polos tanpa busana yang sudah pasti bakal bikin gaduh masyarakat Indonesia, sekalipun dilabeli tameng ini cuma film. Jadi sudahlah bijak dan tepat keputusan production house meloloskan adegan ini dari gunting sensor hanya buat konsumsi juri dan masyarakat di negara-negara sekuler berpaham liberal murni, meski tetap saja masih bisa diakses sebagian penonton tanah air. Terlepas dari perdebatan moral kepatutan, rupa opening scene sensitif ini sungguh berhasil menegaskan sedari detik awal film esensi gagasan penulis cerita, yaitu melawan tabu dan pengekangan kebebasan perempuan akan tubuhnya sendiri lewat narasi pidato wakil bupati yang bakal mewajibkan tes keperawanan di wilayahnya. Adegan paling berani berikutnya diawali dengan obrolan Yuni dan teman dekatnya soal yang biasanya tabu dibicarakan oleh remaja perempuan, yaitu layanan mandiri pemuas hasrat diri. Akting Arawinda dan dialog para pemain di adegan ini patut diacungi jempol. Terlihat dan terdengar mengalir natural menggunakan bahasa Kacawaseran atau Jaseng yang jarang atau malah belum pernah digunakan di film-film Indonesia lainnya. Namun, keberanian berupa kata-kata saja tampaknya belum cukup buat sutradara Kamila Andini. Perlu adegan lanjutan berupa aksi Yuni yang tergelitik untuk mencoba tutorial layanan mandiri pemuas hasrat diri. Adegan ini juga bisa ditafsirkan layanan mandiri semacam ini bukanlah monopoli kaum Adam, khususnya remaja putra. Sungguh, suguhan sangat berani yang kian menegaskan pesan utama penulis cerita, yaitu melawan tabu. Adegan ketiga berikut ini menjadikan misi melawan tabu pun purna sudah. Sesungguhnya, perupaan di awal adegan terlihat puitis tanpa kata-kata. Yuni dan Yoga yang berjarak dalam diam justru lebih kentara menyiratkan rasa batin masing-masing. Sayangnya, adegan puitis ini pun tercederai seketika saat sutradara memilih perupaan hubungan di luar nikah secara gamblang ketimbang simbolis. Tampaknya, sutradara dan tim produksinya telah melakukan riset yang mendalam sebelum mengeksekusi adegan terlarang ini. Pasalnya, di beberapa bagian terasa seperti video-video hubungan terlarang pelajar SMA yang kerap viral di dunia maya. Menariknya lagi, detail prosesnya pun sampai dipikirkan matang-matang. Seperti ketika Yuni nyaris lupa melepas CD-nya gegara hasrat yang menggebu. Adegan ini juga kian kukuh melawan tabu dengan menunjukkan bahwa pihak perempuan bisa mengambil inisiatif lebih dulu bahkan mendominasi saat berhubungan intim tanpa nikah. Sosok Yuni di adegan sensi dan sensasional ini diperankan nyaris sempurna oleh Arawinda. Aktingnya nggak terlihat canggung dan nggak nanggung.
totalitas yang patut diacungi jempol. Nggak cuma di satu adegan ini saja, tapi juga nyaris di semua adegan. Pantas saja, jika gadis yang baru menginjak 18 tahun saat syuting film ini dimulai, langsung menyabet gelar pemeran utama wanita terbaik di FFI 2021. Usianya yang sudah sah menurut penuturan Arawinda dan bekal restu orang tuanya untuk melakoni adegan intim membuat ia bisa berakting total tanpa beban, penuh penghayatan. Di luar keberanian tingkat tinggi perupaan 3 adegan saru ini, Kata Rupa angkat topi buat keberanian sutradara sekaligus penulis cerita dalam mengangkat isu perjodohan paksa dan memperkenalkan salah satu kekayaan bahasa daerah Indonesia hingga ke mancanegara. Bagaimana menurutmu? Silakan sampaikan di kolom komentar. Simak review dan info menarik lainnya hanya di Kata Rupa. Terima kasih dan salam literasi rupa.